Assalamualaikum Pak Febrik. Bagaimana kabarnya Pak Febrik? Waalaikumsalam, Bu Lutfi. Alhamdulillah, kabar saya baik. Bu Lutfi bagaimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Tapi ini ada beberapa hal yang mengganjal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Febrik. Saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusinya Bapak, tapi belum ketemu wonten solusinya. Jadi masih ada Nggih, uh, nggih, nggih. permasalahan selanjutnya seperti itu Pak Febrik. Nggih, nggih, nggih. Iya, Bu Lutfi. Silahkan kalau boleh tahu apa masalahnya, Bu Lutfi. Bisa diceritakan mungkin? Iya, jadi ini saya punya satu murid yang dia itu jarang sekali masuk kelas, jadi sangat sering absen. Seperti itu, Bapak. Jadi murid Ibu itu sering nggak masuk gitu, nggih, Bu, maksudnya? Iya, benar. Nggih, nggih. Terus apa yang sudah Bu Lutfi lakukan terhadap siswa tersebut? Iya, jadi beberapa pekan yang lalu itu saya sudah memanggil anak tersebut sebenarnya Bapak, dan saya sudah mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah saya lakukan restitusi, awalnya anak tersebut itu terlihat sudah mulai rajin untuk masuk sekolah. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Jadi, saat ini dia kembali sering absen lagi. Begitu ceritanya Pak Febrik. Itu cowok apa cewek sih, Bu? Cowok, Pak. Oh, Nggih, cowok. anak Oke, oke, putra. oke. Oh, anak putra. Kelas berapa, Nggih. Bu Lutfi? Kelas 7, Pak. Oke, 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 oke. Terus setelah Bu Lutfi lakukan tadi restitusi ya, Bu Lutfi, nggih. Nggih, Setelah nggih, nggih, Bu Pak Lutfi Febrik. lakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah? Ya, dari penjelasan dia, itu sebenarnya dia sering bermain game Nggih, ketika nggih. malam hari. Jadi sehingga ketika pagi itu dia telat bangunnya atau alias bangkong ngoten nggih. Sehingga Nggih. mau masuk sekolah itu sudah terlambat. Akhirnya dia tidak masuk sekolah seperti itu, Pak. Tapi ini juga ada beberapa informasi dari teman-temannya bahwa sebenarnya dia itu di sekolah juga tidak punya teman atau karena memang apa nggih anaknya introvert atau pendiam sehingga eh, kurang bergaul dengan teman-temannya seperti itu, Bapak. Tapi berarti sering ngopi pulang malam-malam gitu, Bu, nggih, maksudnya nggih. Nah, sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu, Pak. Nggih, nggih, nggih. Terus sudah berapa kali Bu Lutfi melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut, Bu Lutfi? Baru satu kali, Pak Febrik. Baru satu kali saya Kali, melakukan nggih, nggih, restitusi. nggih. Berarti belum belum sampai ke guru BK atau rekan-rekan sejawat lainnya gitu, Bu, nggih? Belum, nggih. Baru saya Nggih, nggih. saja yang melakukan restitusi. Nggih, nggih. Terus kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut, Bu? Ya, untuk ya keinginan saya sama seperti murid-murid yang lain ya, Pak, agar dia itu bisa rajin masuk sekolah kembali. Kemudian dia bisa diterima sama teman-teman di kelasnya, bisa kembali semangat untuk belajar, masuk kembali ke sekolah dengan rajin seperti itu, Pak. Nggih, nggih. Soalnya kan dia memang anak sekarang itu senangnya ngopi, begadang, nge-game. Nah, benar Nanti sekali, nggih. akhirnya lupa sama besok sekolah gitu bulet nggih. Nggih, manajemen waktunya yang sangat ini nggih, Lah kurang nggih. 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 Anak SMP itu proses Lagi peralihan yang nggih, dari SD pencarian ke jati SMP. diri. Nggih, pencarian Nah, jati diri. baik nggih, Bu. Sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, Bu, kira-kira hal apakah yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut?
Nggih, mungkin, dari perkataan Pak Febrik tadi nggih, saya Nggih terinspirasi. Seharusnya nggih nanti ke depannya itu saya melibatkan orang tua dan guru lain nggih dalam melakukan segitiga restitusi. nggih. Selanjutnya mungkin saya juga bisa melibatkan guru BK, Iya yang nanti bisa menjadi konselor masalah siswa tersebut, ngoten. iya Saya pikir sebaiknya saya juga harus melibatkan murid-murid lain di kelas, teman-teman di kelas untuk menyelesaikan masalah ini. nggih. Jadi maksud Bu Lutfi niku melibatkan orang tua, terus Nggih. guru BK, rekan sejawat, dan pastinya orang tua nggih Bu. Maksudnya seperti itu nggih Bu? Nggih, benar Pak Febri. Karena memang, yang sebelumnya itu kan belum saya lakukan. Dan mengingat Nggih karena, permasalahannya ini ada di rumah nggih, jadi karena nggih untuk pemberangkatan sekolah itu jadi nggih masalahnya ada di nggih. rumah, seharusnya Betul Bu, nggih nggih, orang nggih. tua itu sangat berperan penting untuk pendisiplinan ini. Iya iya, betul betul gitu. Kita sebagai guru kan ya adanya cuman, berapa jam gitu Bu, jam Nggih. 7 sampai mungkin kalau di SMP sampai itu full day ya Bu ya? Buat Kayaknya full day nggih Bu Lutfi niku? Buatan Pak Febrik, Berarti hanya apa jam berapa Bu sampai Lutfi? 1:30 pulangnya, kalau hari Senin, selain itu jam 1. Nggih 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 Nggih. nggih. Saya tadi mengenai melibatkan orang tua, guru lain, itu saya sangat setuju Bu Lutfi dengan apa yang Ibu tadi rencanakan itu saya sangat setuju. Terus lalu menurut Ibu apakah hal itu baik Bu? Nggih. Kalau menurut saya, saya rasa apa nggih, rencana tersebut itu rencana yang bisa saya lakukan nggih, paling tepat dan bisa saya lakukan segera dan dengan mudah gitu, Pak. Jadi saya menghubungi, saya berkolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, mulai dari orang tua, teman-temannya di kelas, dan guru BK untuk berkolaborasi, memberikan semangat agar dia kembali termotivasi untuk berangkat sekolah dan disiplin kembali. Memang itu anak-anak sekarang itu harus kita memberi semangat yang lebih biar lebih disiplin dan waktu dan juga tanggung jawab atas dirinya. Banyak kan memang sekarang itu anak sekarang itu lupa dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Nggih, betul, Pak. Ngarim ngopi ya pulangnya malam nanti terus waktu ke sekolah biasanya kan memang seperti itu. Terus saya sangat setuju dan apa yang Ibu sampaikan. Jadi kalau mungkin teman-teman dekatnya Bu mungkin bisa diajak kerjasama. Mungkin biasanya itu hanya masukan dari saya. Mungkin kalau yang ngasih tahu dunianya kadang juga ada berhasilnya ada enggak, tapi kan ya kadang kalau yang ngasih tahu itu teman kadang malah dia nurut biasanya. Nggih, benar sekali nggih. Terima kasih masukannya Pak Febrik. Nggih. Itu itu mungkin hal yang paling penting nggih. Bertanya di teman-temannya yang sering diajak nongkrong bersama atau mabar. Iya Bu, kadang malah temannya itu loh Bu, kadang malah bisa apa ya membangkitkan atau membangunkan dia. Nggih, tapi kadang itu saya lihat temannya yang sering mabar bersama itu dia rajin masuk juga, Pak. Oh gitu. Nggih, rajin masuk. Tapi kenapa loh? Kenapa yang ini yang temannya mabar ini malah nggak masuk, ngoten. Kan saya juga ada sesuatu yang lain pasti di rumah, ngoten. Entah apa nggih pengawasan dari orang tuanya, ketika pagi orang tuanya berangkat dulu bekerja sehingga dia di rumah sendiri atau seperti apa, itu yang belum saya ketahui memang. Terus kapan kira-kira Bu Lutfi melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya Bu? Nggih, saya rasa insya Allah harus secepatnya nggih Pak. Nggih, supaya murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya di kelas, serta segera dapat bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya di sekolah, agar nanti ketika semakin lama waktu dia tidak masuk itu pasti semakin
banyak juga kehilangan momen bersama teman-temannya nggih. Semakin jarak antara dia dan teman-temannya itu akan semakin jauh. Sesegera mungkin kalau menurut saya memang. Lalu bagaimana dengan orang tua, guru lain, guru BK, serta teman-teman kelas? Apa yang boleh dilakukan? Nggih, tentunya yang pertama yang akan saya lakukan mungkin saya akan segera mencari waktu janjian dengan orang tua untuk bertemu secara langsung dengan mereka untuk membicarakan masalah siswa ini nggih, Pak. Jadi saya akan meminta bantuan mereka untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa ini. Seperti itu, Pak Febrik. Kita harus berkolaborasi, tidak menutup itu kita harus. Iya, benar, tidak bisa sendiri. Tidak, kalau kita atasi sendiri pasti kesusahan. Iya. Kita itu banyak kadang sama kita nurut sama guru yang lain kadang sulit nurutnya. Nah, benar sekali nggih, tepat. Terus baik berarti mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi, melibatkan orang tua, guru lain serta guru kita untuk menyelesaikan masalah murid tersebut. Kita juga harus mengkondisikan teman-temannya di kelas agar memberikan dukungan kepada murid tersebut agar lebih bersemangat lagi untuk berangkat ke sekolah, agar tidak terlambat lagi untuk pergi ke sekolah. Lebih tentunya yang pasti itu agar dia itu lebih termotivasi dan semangat, Bu. Kita bertemu kapan kira-kira, Bu? Oke, ya benar sekali Pak Febrik. Siap, insya Allah nanti secepatnya nggih akan dilakukan restitusi yang kedua. Kapan nggih? 2 pekan mungkin Pak Febrik nggih. Setelah restitusi itu semoga nanti akan ada perubahan lebih baik. Siswanya lebih bisa disiplin dan selama 2 pekan itu dia nggak ada bolongnya, nggak ada absennya seperti itu Pak. Mohon doanya ini juga dari Pak Febrik. Ya, Bu. Baik, Bu Lutfi, kita ketemu 2 minggu lagi ya, Bu. Ngobrol tentang hasil restitusi. Saya penasaran nanti hasil restitusi keduanya Bu Lutfi bagaimana. Oke, siap Pak Febrik. Saya terima kasih banyak atas waktunya mau mendengarkan dan memberikan solusi yang sangat bermanfaat untuk saya hari ini Pak Febrik. Sama-sama. Semoga restitusi yang sekarang berhasil ya, Bu. Amin. Terima kasih Pak Febrik atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Lutfi. Terima kasih Pak Febrik.